Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan konsep Omnibus Law atau dapat dikatakan satu undang-undang yang mencakup berbagai macam materi di dalamnya telah menimbulkan berbagai macam pro kontra di kalangan masyarakat, baik kaum buruh, akademisi, praktisi, aktivis, dan mahasiswa. Selain karena substansinya yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, Undang-Undang Cipta Kerja dari awal telah menimbulkan berbagai macam problematika saat pembentukannya, seperti tidak terbukanya proses pembentukan ke publik dengan tidak melibatkan berbagai macam stakeholder yang diatur dan terdampak saat penyusunannya. Terlebih lagi, banyak sekali permasalahan lainnya mengenai prosedur pembentukannya. Tanpa ada angin apapun, Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini dikenal dengan kerjanya yang lambat, secara mengejutkan mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 pada saat sidang paripurna di DPR. Tentu saja hal tersebut menimbulkan protes besar-besaran oleh mahasiswa, buruh, maupun aktivis di berbagai daerah. Maka dari itu, Mata Ikan kembali hadir di tengah-tengah gelombang besar pro kontra di masyarakat. Bersama saya Faris, yang akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Dengan membawakan tema mempertanyakan logika Menteri Sekretariat Negara. Salah ketik Undang-Undang Cipta Kerja hanya sebatas permasalahan administrasi. Ada masih di kabar utama, pemirsa. DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dalam pengesahan ini, 2 fraksi menolak, 1 fraksi menerima dengan catatan, dan 6 fraksi menerima secara bulat. Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani Presiden, namun ditemukan sejumlah kesalahan ketik dalam undang-undang tersebut. Kesalahan pengetikan di beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja memicu polemik. Pemerintah menganggap kesalahan ini hanya human error, alias kesalahan manusia dan tidak berpengaruh pada implementasi undang-undang. Sementara sejumlah pihak menilai pemerintah tidak bisa anggap enteng kesalahan ini. Jadi apa sebenarnya dampak dari kesalahan ini dan bagaimana memperbaikinya? Saudara pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menyebut kesalahan peneketikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden tidak berpengaruh dalam norma yang diatur dalam undang-undang itu. Yusril menilai jika kesalahan pengetikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terjadi akibat proses pembentukan yang tergesa-gesa. Namun kesalahan ini dapat diperbaiki tanpa perlu ditandatangani kembali oleh Presiden. Yusril menyebut kesalahan penulisan dalam naskah undang-undang yang telah disetujui Presiden dan DPR serta dikirim ke Sekretariat Negara telah terjadi beberapa kali. Jadi, apakah betul ada pengubahan lagi ketika draft terakhir diserahkan oleh DPR dan ditandatangani Pak Presiden? Tidak ada pengubahan, jadi ini murni kesalahan clerical ya, kesalahan teknis administratif, di mana yang seharusnya dirujuk itu bukan pasal 5, tapi pasal 4 huruf A, begitu ya. Jadi Pak Mensesnek sudah menyampaikan bahwa pemerintah tentu saja mengakui kekeliruan ini dan menjadikan pelajaran supaya tidak terulang lagi, dan pejabat yang bertanggung jawab sudah diberikan sanksi begitu. Manusia itu bisa salah, ya pasti ya, namanya juga manusia. Tapi pasal yang salah itu menjadi tidak diterapkan. Masalahnya begitu. Jadi saya kira pemerintah, juga Prof. Yusril dan beberapa pihak lainnya yang melegitimasi apapun yang pemerintah lakukan, sebenarnya mengerdilkan makna dari hukum. Jadi perlu dipahami bahwa yang terjadi bukan sekedar typo. Typo itu kalau O jadi I, itu typo. Tapi ini rujukan ya. Jadi saya kasih contoh pasal 175 lah ya. 175 itu pada dasarnya mengatakan ketentuan lebih lanjut bagaimana diatur dalam
atau pada ayat 4. Harusnya ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya sebenarnya peraturan pemerintahnya nanti kalau dibuat menjadi tidak sah karena pasalnya salah mengaturnya. Dan ini masalah besar. Jadi sekali lagi ini bukan typo, tolong jangan dikecilkan, tapi salah perujukan. Dalam banyak kesempatan, Pratikno menyatakan bahwa kekeliruan yang terjadi tersebut bukan termasuk ke dalam ranah substansi, melainkan hanya bersifat administrasi semata. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber yang berkompeten dari berbagai macam perspektif. Pertama, saya perkenalkan Mbak Elizabeth Manalu, selaku staf ahli Kementerian Pemerintahan. Selamat sore, Mbak Elizabeth. Selamat sore, Mas Fari. Selamat sore. Ya, oke, baik. Selanjutnya, ada Mbak Nurina Husdita, selaku akademisi, ahli hukum tata negara. Selamat sore. Selamat sore, Mas Faris. Kemudian, ada Mbak Iris Aslami, selaku perwakilan masyarakat dan menjadi pembina LSM Front Pembela Buruh. Selamat sore, Mbak Iris. Selamat sore, Mas Faris. Mungkin untuk memulai diskusi kali ini, banyak sekali berita yang beredar di masyarakat yang menyebabkan banyak polarisasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri, baik yang pro maupun yang kontra. Pendapat tersebut terkait dengan prosedur dan muatan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Di tengah terpaat isu negatif tersebut, Menteri Sekretariat Negara malah memberikan pernyataan bahwa kekeliruan yang terjadi tersebut hanya masalah administrasi dan bukan ke dalam ranah substansi. Untuk itu, akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada staf ahli pemerintah, Mbak Elizabeth. Bagaimana tanggapan Mbak Elizabeth selaku staf ahli mengenai pernyataan Mensesnek tersebut? Ya, begini ya, rekan-rekan sekalian, Mas dan Mas Faris. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk, itu kan ada 1.000 halaman. Kita semua tahu itu, hampir 1.000 halaman, bahkan lebih. Sehingga manusia, pembentuknya, kita, drafternya, tentu sebagai manusia mempunyai kesalahan. Toh ada 1.000 halaman, masa kita tidak bisa melakukan kesalahan, Mas Faris? Sehingga hal-hal seperti itu menurut saya, terkait misalnya yang menjadi anggapan yang ada di masyarakat bahwa, oh rujukannya bermasalah, oh ini bermasalah, karena undang-undang ini, hal ini menyebabkan cacat prosedural. Bukan begitu, Mas Faris. Bukan, itu tidak cacat prosedural, itu hanya hal-hal yang bagaimana ya, sifatnya sangat teknis gitu loh. Ini kan ada 1.000 halaman. Lagi pula yang kita rujuk di sini, yang kita lakukan di sini drafternya hanyalah masalah hal-hal teknis gitu, seperti yang tidak rujukannya mungkin kurang 1 pasal gitu loh. Tapi kan sebenarnya isinya sama, muatannya sama, substansinya sama. Ya, oke, baik. Terkait hal tersebut, kita tanyakan kepada ahli tata negara. Mbak Nita, bagaimana tanggapan Mbak Nita terkait hal tersebut? Baik, Mas Faris, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan hal ini, ada baiknya kita pertama-tama merujuk pada asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri. Menurut Prof. Bagaimana selaku guru besar saya, sebuah undang-undang ini dikatakan baik apabila terpenuhinya dasar yuridis, filosofis, sosiologis, dan dasar teknik perancangan. Nah, merujuk pada hal tersebut, sebetulnya salah ketik ini merupakan masalah dalam dasar teknik perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Hal teknis ini tidak dapat dipisahkan tentunya dalam pembentukan perundang-undangan yang baik, karena jika tidak terpenuhi maka akibatnya adalah cacat prosedural. Ini yang harus digarisbawahi. Nah, adanya salah ketik ini seperti dalam pasal 5 yang tidak memuat ayat sebagaimana dirujuk oleh pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja ini secara faktual memang menjadi bukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini disusun secara terburu-buru, tertutup, dan tidak mengindahkan aspirasi masyarakat. Sehingga secara teoritis asas dalam peraturan perundang-undangan ini tidak terpenuhi. Seperti itu, Mas Faris. Ya, menurut pandangan ahli hukum tata negara, Mbak Nita, apakah hal tersebut diperbolehkan gitu, Mbak Nita? Atau emang nggak boleh gitu?
kembali lagi pada asas yang tadi saya sampaikan, asas itu adalah dasar dari munculnya kaidah seperti itu. Jadi hal demikian tidak dalam secara teori ketatanegaraan itu tidak diperkenankan sebetulnya adanya penyalahan terhadap asas-asas pembentukan peraturan undang-undangan yang baik. Terlebih Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah mengakomodir hampir banyak aspek yang sangat kompleks seperti itu. Ya, mungkin dapat dikatakan terdapat cacat prosedural ya, Mbak Nita. Betul, Mas Faris. Ya, oke, terkait catatan prosedural tersebut, kembali saya lemparkan mungkin kepada Mbak Airi selaku perwakilan masyarakat, bagaimana pandangannya selaku Biro dari LSM, Biro Hukum dari LSM Front Pembela Buruh, Mbak Iris? Ya, sebenarnya pendapat saya tidak jauh berbeda dengan Mbak Anita, apalagi kalau misalnya kita bedah dengan melihat kepada peraturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan kan terdiri atas beberapa tahap, dari mulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, sampai ke pengundangan. Di tahap perencanaan memang betul ia termasuk ke dalam prolegnas, tetapi tahap-tahap selanjutnya lah yang menjadi masalah, karena pertama di tahap penyusunan, ia itu kan harus disertai oleh naskah akademik. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi bahwa pembentukan undang-undang tersebut tidak didasari atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan tertentu, kebutuhan mendadak, atau pemikiran yang tak mendalam. Karena lagi-lagi perlu ditekankan oleh saya bahwa undang-undang itu harus dibuat untuk kepentingan umum. Dan pada lampiran rancangan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang tersebut, disebutkan pula bahwa kegunaan penyusunan naskah akademik itu sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Oleh karenanya, harus ada dulu dong naskah akademiknya, bukan dibentuk secara simultan atau bersamaan dengan draft undang-undang. Kemudian yang selanjutnya, di pembahasan, Undang-Undang Cipta Kerja ini dibahas secara tertutup, padahal sejatinya masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Saya sebagai perwakilan dari Front Pembela Buruh jelas-jelas merasa kecewa ya dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena logikanya saja, buruh itu merupakan salah satu kelompok yang paling berkepentingan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi justru mereka tidak dilibatkan dalam pembahasan, sehingga ya mereka hanya menerima dan mendengar apa yang sudah diputuskan saja. Jadi sebenarnya siapa yang berkepentingan di sini? Seperti itu. Kemudian ada di pengesahan. Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan tanpa adanya dokumen final. Bahkan draft undang-undang yang beredar ke publik itu terdiri atas berbagai versi jumlah halaman. Kemudian yang terakhir di pengundangan. Bahkan setelah resmi diundangkan, itu masih terdapat salah ketik. Apabila kita melihat ke pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya disampaikan oleh Mbak Nita, di situ tertulis bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A meliputi dan seterusnya. Padahal pasal 5 itu merupakan pasal yang berdiri sendiri tanpa adanya ayat. Jadi dari penjelasan saya barusan dapat disimpulkan oleh rekan-rekan sekalian sekaligus Mas Faris bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini jelas-jelas tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan dan dapat saya katakan itu cacat prosedural. Seperti itu, Mas Faris. Ya, mungkin hal ini pun sebagaimana terdapat dalam sidang di PT UN Jakarta sendiri, di mana terdapat suatu fakta yang mengungkapkan bahwa pembentukan naskah akademik dibentuk simultan dengan draft rancangan undang-undang itu sendiri. Kemudian, apa yang menjadi motivasi ataupun landasan pemerintah dalam pembentukan rancangan undang-undang Cipta Kerja ini? Mungkin untuk itu saya bertanya terlebih dahulu kepada Mbak Elizabeth selaku staf ahli pemerintah. Ya, baik. Motivasi atau landasan pemerintah. Begini loh, kan di awal saya sudah mengatakan, dan teman-teman dan rekan-rekan juga sudah tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kita adakan, kita bentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas kurangnya lapangan pekerjaan. Kita di sini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kita tahu bahwa setiap tahunnya ada jutaan fresh graduate dari universitas kita, lulusan universitas kita yang mencari pekerjaan begitu loh.
Belum lagi angkatan-angkatan kerja lain yang misalnya tidak mendapat pekerjaan di tahun sebelumnya atau bahkan misalnya putus kerja pada tahun itu. Diperparah lagi dengan corona gitu loh, Mas Faris, COVID-19, maka makin lengkap lah sebenarnya, makin banyak lah angkatan-angkatan kerja yang membutuhkan kerja. Hal ini didukung pula dari data Menteri Perekonomian pada saat asesmen kartu prakerja, ada 30 juta pekerja loh Mas Faris, ada 30 juta orang yang mencari pekerjaan, dan untuk itu kita menjawab ya. Mungkin dapat ditekankan bahwa diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk terciptanya lapangan kerja ya, Elizabeth? Ya, itu tujuannya Mas Faris, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, mungkin ditahan dulu pendapatnya, akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Faris dalam program Mata Ikan. Pada sesi kedua ini akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dijawab oleh Mbak Elizabeth. Mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Mbak Anita selaku ahli hukum tata negara, bagaimana tanggapan Mbak Anita terkait pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, halo Mbak Anita. Iya, Mas Faris. Ya. Baik. Tadi secara spesifik membahas mengenai naskah akademik ya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, terkait hal tersebut, jika kita merujuk pada pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, rancangan undang-undang itu baik yang diajukan oleh DPR, oleh Presiden, oleh DPD, itu harus disertai dengan naskah akademik. Nah, keberadaan naskah akademik ini merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, khususnya karena sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan suatu RUU. Nah, dalam konteks Omnibus Law ini, penyusunan naskah akademik ini juga merupakan permasalahan yang memang krusial. Nah, mengutip pendapat Patrick Kaiser, seorang guru besar ilmu hukum dari La Trobe University, Victoria, Amerika, Australia, di mana saat itu saya sempat berdiskusi dengan beliau juga. Nah, beliau ini mengatakan bahwa Omnibus Law ini memiliki banyak masalah kritis. Hal ini karena regulasinya yang sangat kompleks, sebetulnya membutuhkan waktu yang panjang dalam pembuatannya. Nah, namun dalam praktiknya ternyata dibuat dalam serentak dan juga dalam waktu yang singkat. Nah, padahal melihat substansinya yang begitu kompleks, ini dibutuhkan naskah akademik yang memadai, yang juga mencerminkan kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Nah, hal ini sebenarnya juga dari pandangan saya ini terjadi di Indonesia, gitu, di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini penyusunan naskah akademiknya ini secara simultan, jadi tidak melengkapi gitu ya RUU Cipta Kerja ini, sehingga dari situlah gitu sebenarnya titik masalahnya, memberikan kesan yang sangat terburu-buru dalam penyusunannya. Ya, oke, baik Mbak Anita. Jadi dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sesuai gitu ya dengan kaidah ataupun teknik perancangan yang baik gitu ya? Betul sekali Mas Faris. Ya Mas Faris, izin menanggapi, tadi kan udah gimana? Ya, silakan. Ya, begini Mas Faris, menekankan kembali bahwa pernyataan dari Mbak Anita bahwa naskah akademik fungsinya untuk menampung permasalahan yang ada di masyarakat. Pemerintah sudah mengetahui apa permasalahan yang ada di masyarakat. Masyarakat butuh lapangan pekerjaan. Jadi disitulah letak dari fungsi dan urgensi dibentuknya Omnibus Law ini loh, Mas Farid. Ini penekanan saya bahwa tujuan pemerintah adalah baik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi lebih baik kita berprasangka baik daripada berprasangka buruk. Jadi pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini benar-benar murni gitu ya untuk terciptanya lapangan kerja ya, Mbak Elizabeth? Untuk masyarakat, untuk terciptanya lapangan pekerjaan. Ya, mungkin terkait dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dalam masyarakat pun banyak sekali versi yang beredar, seperti yang halamannya 800, terus halamannya 1200, 1000, bahkan 900. Dan mungkin hal tersebut pun menjadi sebuah pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, mengapa banyak sekali versi dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dan kemudian saya kembalikan lagi kepada Mbak Elizabeth selaku staf ahli pemerintah yang mungkin terlibat dalam pembentukannya. Bagaimana tanggapan Mbak Elizabeth terkait hal tersebut? Iya,
Gini loh, Mas Faris, kenapa ada banyak versi yang beredar di masyarakat gitu. Kan kita tahu nih Mas Faris udah dinyatakan oleh Mbak Nitas, Mbak Iris sebelumnya bahwa undang-undang itu dibentuk beberapa tahap. Ada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan. Sehingga di berbagai tahap mulai dari penyusunan sampai sebelum pengesahan gitu Mas Faris, itu masih bisa dilakukan perubahan-perubahan. Mulai dari hal yang substansial, baik itu isi, baik itu isi pasal yang mana yang disetujui, yang mana yang tidak disetujui oleh DPR sebagai perwakilan masyarakat, atau misalnya ada perubahan spasi, titik koma dan lain sebagainya, sehingga dari draft Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa berubah, bahkan sampai dengan spasi saja Mas Faris, itu mempengaruhi gitu loh jumlah halamannya. Oke, baik Mbak Elizabeth. Mungkin yang saya dapatkan itu bahwa perubahan-perubahan yang terjadi ataupun banyaknya versi yang terjadi di masyarakat itu terkait dengan perubahan administrasi ataupun teknis kepenulisan. Kemudian saya kembalikan ke Mbak Iris selaku perwakilan masyarakat. Bagaimana Mbak Iris menanggapi banyaknya versi dari rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri? Ya, tadi kan menurut Mbak Eli, jumlah halaman tersebut bisa berkurang atau bertambah sebegitu besarnya karena adanya perubahan substansial, seperti perubahan penomoran, huruf, tanda baca, dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya itu sudah diketuk palu ketika rapat paripurna. Tentu ini menjadi dagelan. Kenapa? Karena tidak seharusnya naskah undang-undang yang sudah disahkan dapat diutak-atik dengan alasan teknis atau administrasi. Hal seperti itu harusnya sudah selesai saat tahap pembahasan sampai dengan sebelum pengesahan, sehingga sebelum undang-undang tersebut disebarluaskan, harusnya hal-hal seperti itu sudah selesai. Maka akan menjadi lucu apabila ada dalil bahwa di penjelasan pasal 72 ayat 2 terdapat waktu 1 minggu untuk menyesuaikan undang-undang, karena dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa tenggang waktu 7 hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan. Jadi yang disesuaikan di sini hanya sebatas hal-hal teknis penulisan saja, bukan menambah hal-hal substansial seperti tanda baca, terminologi, apalagi menambahkan isi pasal. Ini kan jadinya dagelan. Mana coba negara yang memperbolehkan undang-undang dapat ditambah substansinya setelah disahkan? Ya mungkin di Amerika Serikat bisa karena presidennya mempunyai hak veto. Tapi kan kalau di Indonesia itu tidak begitu, Mas Faris. Bagaimana tanggapan kepada ahli hukum tata negara kita terkait pernyataan Mbak Iris? Baik Mas Faris, tadi pernyataan dari Mbak Iris itu menarik ya, menarik mengenai pernyataan mengenai dagelan gitu ya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik, jadi pembentukan suatu undang-undang itu kan sudah ada ketentuan bakunya gitu ya Mas Faris. Kita dalam hal ini punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, kemudian dalam praktiknya pemerintah dan juga DPR itu pasti mereka punya drafter, punya staf ahli dalam pembentukan undang-undang. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini dari segi substansinya kan emang lintas kepentingan ya. Pasti pihak Panja, Pansus, Musti, DPR ini juga dia mengerti gitu ya, mengilhami sulitnya untuk mensinkronkan dan merumuskan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang memang multi kepentingan. Nah, kalau sudah begitu harusnya memang drafternya ini harus memiliki ketelitian dan paham dasar teknik pembentukan perundang-undangan sehingga tidak berimplikasi pada cacat prosedural. Nah, masalahnya di sini adalah kalau ternyata drafternya juga dia diburu-buru oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam undang-undang ini. Nah, undang-undang yang baik itu kan tidak hanya dilihat dari aspek maksud dan tujuannya seperti yang dikatakan oleh Mbak Eli tadi, tapi juga prosedur dan penegakannya. Jika tidak dapat diterima masyarakat, ditambah pula cacat formil atau prosedural, lalu ini kan untuk siapa undang-undang ini dibuat? Itu seperti yang tadi Mbak Iris sampaikan. Ini memang dagelan gitu ya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Seperti itu, Mas Faris. Ya. Baik, Mbak Nita. Mungkin dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri banyak sekali pertentangan gitu dalam proses pembentukannya, seperti masyarakat yang demo, ataupun yang langsung protes ke DPR begitu, dengan baik di media sosial maupun di
lapangan langsung. Kan tetapi mungkin bagaimana tanggapan Mbak Nita selaku ahli tata negara berkaitan dengan hal tersebut gitu, ataupun ketika masyarakat menuntut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dapat ataupun tidak boleh disahkan, akan tetapi pemerintah bersama DPR ini terkesan mesra dalam mensahkannya. Bagaimana Mbak Nita? Baik Mas Faris, kan dalam pembentukan suatu undang-undang kan tentunya memiliki fungsi ya dalam pemberlakuannya. Nah, dalam teori pembentukan perundang-undangan, salah satu fungsinya itu adalah fungsi kepastian hukum. Nah, fungsi kepastian hukum ini adalah fungsi yang memang esensial dalam pemberlakuan suatu undang-undang. Nah, dengan melihat pada kasus atau problematika salah ketik yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja ini, seperti yang tadi disampaikan di sebelum-sebelumnya, tentunya tidak dapat diwajarkan dan bukan masalah administrasi semata, seperti yang dikatakan oleh Mbak Eli tadi. Nah, adanya salah ketik ini kan merupakan cacat prosedural serta pelanggaran terhadap asas kejelasan rumusan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan yang baik. Nah, terhadap hal ini maka akan berimplikasi juga pada dilanggarnya atau tidak terpenuhinya fungsi kepastian hukum, utamanya bagi masyarakat. Dan di sini juga ada Mbak Iris juga pasti mengetahui bagaimana tuntutan yang diberikan daripada buruh sendiri mengenai Undang Cipta Kerja ini, tuntutan-tuntutan dan berbagai desakan-desakan dari masyarakat untuk menuntut kejelasan. Nah, untuk itu pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah maraknya tuntutan-tuntutan dari para pihak, utamanya masyarakat, ini adalah bukan suatu hal yang bijak untuk dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negaranya. Oke, Mbak Nita, mungkin yang ingin saya tanyakan kembali bahwa seharusnya peraturan perundang-undangan ini mengikuti teknik yang baik gitu ya, Mbak Nita? Nggak boleh menyimpanginya gitu. Betul sekali Mas Faris, karena teknik yang baik itu teknik perancangan perundang-undangan itu adalah salah satu hal asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang memang tidak bisa secara serta-merta diabaikan oleh para pembentuk undang-undang. Ya, mungkin sebelum ke Mbak Iris, saya ingin tanyakan kembali kepada Mbak Elizabeth bahwa seharusnya mengikuti teknik yang baik gitu. Dan bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri gitu ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap dalam tanda kutip tidak mengikuti teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang baik gitu, Mbak? Masyarakat menganggap bahwa pemerintah tidak mengikuti pembentukan perundang-undangan yang baik, teknik pembentukan perundang-undangan yang baik. Kita sudah membentuk panja, kita Balik juga bekerja dengan baik untuk merumuskan isi undang-undang. Masyarakat juga sudah diundang untuk memberikan partisipasi, terutama kita juga menampung aspirasi-aspirasi mereka terhadap pemenuhan ketenaga kerjaan gini loh Mas Faris. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan lagi bahasannya juga kita siarkan, kita sebarkan ke masyarakat, ada di berita, ada di website DPR. Jadi saya masih tidak setuju bahwa ada pernyataan bahwa pembentukan undang-undang ini tidak sesuai dengan teknik pembentukan atau prosedur pembentukan undang-undang yang baik. Sekali lagi, itu hanya anggapan masyarakat saja. Ya, oke, baik, Mbak Elizabeth. Mungkin saya langsung lanjutkan kepada Mbak Iris selaku perwakilan masyarakat di sini. Bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Ya, kalau misalnya dari saya, pemerintah itu sebetulnya dapat membatalkan pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena sudah saya sebutkan, sudah Mbak Nita juga sebutkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat prosedural. Terlebih Undang-Undang ini juga mendapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya teman-teman saya di Front Pembela Buruh. Terlepas dari banyaknya anggaran yang sudah dihabiskan, yaitu sudah menjadi resiko pemerintah, karena pemerintah yang baik itu akan menghasilkan produk undang-undang yang baik. Karena lagi-lagi perlu diingatkan bahwa substansi dan prosedur itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti itu, Mas Faris. Terima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada Mbak Elizabeth, kepada Mbak Nita, dan Mbak Iris. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.